Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah Haji di Bangku Universitas Islam yang saya hormati pengajar praktik Bapak Sulaiman Dadi serta yang kami hormati pula rekan guru SD di Bangku di SD. Salam kita berikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yang mulia. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah serta Bapak pengajar praktik dalam kesempatan di pendampingan individu yang kedua tentang perumusan visi sekolah dan rasa perubahannya yang nantinya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Putri Hidayati. Teman kita pada kesempatan ini adalah calon guru penggerak yang pendidikannya ini sudah mulai masuk di bulan ketiga. Berikutnya untuk membuka acara ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya untuk sambutan dari Kepala Sekolah Haji Bangku kepada Ibu Siswati Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati istilahnya pendamping ya. Yang saya hormati Bapak pendamping kedua dalam acara pendampingan individu kedua acara praktek ya. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD 4 Kelambu. Mari kita memanjatkan puji syukur dan kita tahu kepada Allah Ta'ala karena dengan semua rahmatnya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 guru penggerak dalam acara visi dan prakasa program sekolah oleh Ibu Putri Hidayati SD. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Pak Suyanto, Pak Suyanto RPD selaku pendamping dari Ibu Putri Hidayati SD. Dan untuk Bapak Ibu Guru semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk bisa mengikuti acara. Kemudian saya di sini sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat kepada Ibu Putri Hidayati SD yang telah berhasil sebagai guru penggerak. Sudah tahap berapa ini? Menjalankan angkatan ke-7 sudah memasuki tahap berapa? Tahap 2. Sudah berjalan 3 bulan ya. Tetap semangat, tetap eksis, tetap semangat, tahap demi tahap tetap harus dilalui dengan kecerdasan jenengan, dengan keterampilan jenengan, dengan keuletan jenengan, dengan kesabaran jenengan, keikhlasan jenengan, semua pasti akan berhasil dengan baik. Saya hanya bisa berdoa, semoga jenengan sukses dalam pelaksanaan ini dari awal sampai akhir dengan
pendampingan Bapak Suyanto MPD. Panjenengan perlu banyak berkonsultasi dengan Bapak untuk hal-hal yang memang perlu panjenengan konsultasikan. Nggak usah ragu, nggak usah emoh. Kalau memang panjenengan memerlukan hal-hal yang memang perlu dikonsultasikan, dikonsultasikan. Sekali lagi, selamat. Kemudian kami sebagai kepala sekolah di sini mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini di SD kami panjenengan kurang berkenan dalam segala hal, baik kumpul kami, tempat pindah panjenengan atau suguhan yang diatur atau secara pribadi kepribadian kami kurang berkenan di hati panjenengan. Untuk bahasa kami yang memang berkenan di hati panjenengan, kami wakil dari SD 4 sekali lagi mohon maaf dan seikhlas-ikhlasnya. Saya kira cukup dari sekian. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah SD Bilang. Berikutnya perkata dari pengajar praktik kepada beliau Bapak Suyanto MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Sri Kusmati Pendidikan sebagai Kepala SD Negeri 4 Lampung, Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Lampung yang saya hormati juga, dan teristimewa pada Ibu Tri Dayati, Sarjana Pendidikan SD. Marilah yang pertama dan yang utama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dengan bikori alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk perkembangan sekolah kita yang tercinta. Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu juga belum kenal saya barangkali. Saya sudah 2 kali ke sini Bapak Ibu. Jadi saya sebagai mengajar praktek dari Ibu Dayati, saya mendapat tugas dari BPPT dan kami mendukung dinas pendidikan profesi kami karena mengajar di SMK Negeri 1 di bawah naungan dinas pendidikan profesi. Di atas saya langsung itu cabang dinas wilayah 4, istilahnya itu cabang wilayah 4 itu memiliki kedudukan dan kedudukan. Jadi SLB, SMA, SMK itu masuk dinas profesi, itu semuanya di dinas kabupaten. Jadi saya bertugas sebagai pendamping dari Ibu Dayati selama mungkin nanti sampai bulan Juli Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengadakan pendampingan yang kedua. Beberapa bulan lalu saya sudah pernah ke sini terkait dengan pendampingan yang pertama karena ada jeda, kemudian kita mulai lagi untuk kedua kali ini, nanti sampai pendampingan ke 6 bulan.
Jadi insya Allah mudah-mudahan ini harapan kami. Tadi sudah saya istilahnya meng-coaching dari Ibu Tridiati terkait dengan yang pertama tadi diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian diskusi tentang merintis komunitas praktis di sekolah berdasarkan hasil pendapatan yang pertama. Ini kami sudah diskusikan tadi, dan saya menyimpulkan bahwa yang penting dukungan dari pihak sekolah. Tadi saya sudah minta keterangan dari Putri bahwa alhamdulillah Bapak Ibu semuanya itu mendukung tentang program berbudaya, terutama Putri Widiati ya, sebagai CDP ini. Mohon ini dukungannya sampai mudah-mudahan tidak ada orang meminta dan sampai akhir nanti Bu Putri bisa lulus. Nah, ini harapannya betul, karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu, Ibu kepala sekolah dan semua warga yang ada di sini, Ibu itu merasa berat karena ini tugasnya memang banyak sekali dan harus diselesaikan dalam waktu yang mungkin ya betul-betul biasanya kalau kita satu selesai tugas lain lagi, makanya perlu kolaborasi. Ya, ini saya sudah sampaikan dukungan teman-teman itu sudah bagus dan mohon ditindaklanjuti dan diteruskan sampai nanti lulusnya di Putri sampai panjang. Ini harapan kami seperti itu, karena kita punya tanggung jawab karena termasuk ini kan mau gak mau harus jalan terus. Ya, ini saya terima kasih Bu atas dukungannya sehingga apa yang sudah berjalan sudah menurut saya sudah baik dan mau dilanjutkan. Terkait dengan kegiatan hari ini Bapak Ibu, ini pendampingan hari ini itu yang pertama terkait dengan ini visi dan prakarsa program sekolah. Maka hari ini kita akan mendengarkan atau diskusi yang akan dipanggil oleh Putri terkait dengan visi dan prakarsa program sekolah. Jadi nanti kita diskusi bersama terkait dengan tema hari ini, dan harapan kami nanti Bapak Ibu aktif di dalam diskusi ini, karena yang jelas bahwa visi yang mungkin di sekolah ini sudah terbentuk dan mungkin Ibu Triwidiati sudah punya visi sebagai calon guru gerak, nanti dikombinasikan sehingga bisa menguatkan visi yang sudah ada dan mungkin bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan visi yang sudah ada. Intinya itu merumuskan, dan mungkin siapa tahu ke depannya ada perubahan, nanti Bapak Ibu bisa berikan masukan-masukan, karena yang namanya visi itu kan setiap beberapa tahun bisa adakan perubahan. Tentunya Bapak Ibu sebagai warga SD Negeri 4 Lampung ini juga punya tanggung jawab untuk bagaimana menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi tujuan diskusi hari ini adalah ini mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti akan disampaikan oleh Ibu Triwidiati terkait dengan tujuan diskusi ini, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, terus mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat diberikan di sekolah ini. Ini nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Triwidiati, dan kita sebagai peserta diskusi dimohon nanti berpersonal aktif dan memberikan masukan atau mungkin tanggapan-tanggapan yang mungkin disampaikan oleh pemateri nanti. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam proses pendidikan calon guru gerak ini, bahwa Ibu Triwidiati kan sudah belajar membuat visi tentang dirinya sebagai pendidik. Jadi proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi yang sudah ada di sekolah. Jadi nanti setelah Ibu
Putri mempelajari visi, tentunya berkontribusi di dalam pengembangan sekolah untuk masa mendatang. Ini harapannya betul. Maka dengan adanya visi-visi yang mungkin Ibu Tri Widiawati nanti sampaikan dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, dengan bertolak dari visi yang ada di sekolah ini, mana-mana yang kira-kira bisa dikembangkan lagi dari visi yang sudah ada itu. Walaupun ini proses ini adalah sebagai tanggung jawab Ibu Tri sebagai CGP untuk menyampaikan, tapi barangkali ini sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan sekolah mendatang. Karena yang jelas mau tidak mau paradigma sekarang itu sudah berubah dengan waktu dulu. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang jadi program dari kementerian. Semua pola paradigma dan gaya pembelajaran sudah berbeda jauh gitu. Nah, kalau dulu kita kan hanya menuntut anak itu nilainya harus sekian, sekarang tidak. Ya, sekarang kita turunkan nilai itu nomor sekian kali, tapi di sisi lain kita harus punya tanggung jawab bagaimana menggali potensi yang ada anak itu untuk dikembang atau ditumbuh kembangkan ini. Caranya bagaimana ya? Mengikuti filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Harapan itu. Ini ya tidak mudah Bapak Ibu untuk merubah paradigma itu. Tapi kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi program dari kementerian itu. Jadi mungkin siapa tahu nanti 1-2 tahun ke depan 2024 kan diwajibkan sebagai sekolah bergerak semester. Ini mau tidak mau kita harus ikuti program ini. Makanya kita belajar dalam hal ini, siapa tahu nanti dari ibu semuanya juga ikut mengikuti jejak dari Ibu Tri dalam mengikuti program Jawa Bergerak. Ini harapannya mungkin ke depannya itu, karena ibu kan masih muda. Kalau Bu Sri kan sudah tinggal berkulit ya. Seperti saya juga mungkin berkulit juga karena saya sudah berpengalaman juga, tinggal 8 tahun kurang saya sudah kurang juga. Makanya ibu yang masih muda mengikuti dengan baik dan berkolaborasi dengan Putri ini. Nah, ilmunya nanti kan bisa nolak dengan semuanya. Ini harapannya seperti itu. Jadi hari ini kita akan diskusi bersama dan tentunya saya nanti punya tugas untuk mengamati, mendampingi, dan jelas nanti peran utama adalah Bu Tri Widiawati. Dan harapan kami tadi bahwa Ibu aktif di dalam diskusi ini, memberikan tanggapan dan saran tentang apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti barangkali saya yakin akan memberikan tanggapan tentang kaitannya dengan diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata-kata dari pengajar praktik guru bergerak pengembangan 7 yaitu Bapak Suyanto. Berikutnya penyampaian materi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Ibu Tri Widiawati. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di Sri Keswati SPD, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Suyanto SPD serta rekan-rekan dari SDN Lambu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya Pak dari SDN Lambu, mulai dari yang ada di sebelah saya tadi, ini ada Bu Jastiwiyani. Ini juga sedang proses untuk CGP angkatan 98. Terus kemudian sebelahnya Wida Yulianti, guru kelas 6. Ini lolos di angkatan 7 tapi nanti pendidikan di angkatan 8. Terus kemudian sebelahnya Urina, guru kelas 3. Mumu Arifah, guru PAI. Yesi, guru kelas 2. Terus yang paling kecil WK, guru kelas 4. Dan
Yang paling galak di kampus kawan itu Pak Adi. Satu-satunya guru laki-laki di kampus kawan Pak itu. Sebelum kita mulai berdiskusi hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan, saya akan memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman semua nanti dalam merumuskan visi yang sudah ada di sekolah saya, sekolah kita semua. Kita tidak perlu merubahnya dulu, sementara karena ini sudah jadi dalam bentuk kurikulum ya. Saya akan menampilkan bagaimana perubahan visi atau pembuatan visi dari dan prakarsa perubahan ini. Ini adalah mengenal manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Kita lihat tujuan pembelajaran khusus dari inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Potensi diri ini yang dimaksud adalah potensi yang ada di sekolah kita. Setiap sekolah itu memiliki potensi yang berbeda dari sekolah yang lain. Kemudian menyusun Bagja atau menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang dibuat berdasarkan untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif ada dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Potensi yang ada di sekolah kita itu kan bermacam-macam, mulai dari akademik dan non-akademik. Nah, kita akan memunculkannya dan membentuk dalam sebuah visi nanti. Kemudian tahapan Bagja. Tahapan Bagja itu B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. D, gali mimpi bersama. J, jabarkan rencana. Dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Visi guru penggerak ini visi saya. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, santun dan berbudaya, berwawasan lingkungan, mandiri, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Karena kita memang sekarang mengedepankan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, visi yang saya buat berfokus pada aspek karakter, yaitu berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SD Negeri 4 Kelambu melalui pembiasaan dan pembelajaran. Pembiasaan yang kita lakukan seperti setiap pagi yang kita lakukan, terus soal literasi dan sebagainya. Kemudian tahapan baca berdasarkan perubahan. Ini adalah B untuk apa tadi? Buat pertanyaan utama. Tahapan yang kita lalui nanti sebelum kita menyusun visi adalah baca. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua secara redaksional. Misalkan saya tadi kan mandiri. Nah, pertanyaannya, mengapa peserta didik kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Tindakan yang saya lakukan dalam penyelidikannya adalah memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri, melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan percaya diri, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari literatur mengenai cara meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Kemudian A, ambil pelajaran. Ada dua. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset atau potensi, mengidentifikasi dan menginspirasi. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, atau bagaimana melibatkan berbagai pihak. Pertanyaannya, siapakah teman guru yang sudah berhasil menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik? Misalkan kelas 5 kurang percaya diri untuk maju ke depan atau bagaimana? Nah, ternyata Bu Jasti atau Bu Ida itu berhasil untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya kepada anaknya atau peserta didiknya. Saya kan bisa bertanya
Bagaimana cara guru tersebut meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik? Mungkin tadi melalui pembiasaan dan pembelajaran tadi. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan rasa percaya diri? Situasi seperti apa yang dapat menimbulkan rasa percaya diri pada peserta didik? Tindakan penyelidikan yang dilakukan, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berhasil, menerapkan metode untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas dalam kegiatan meningkatkan rasa percaya diri pada siswa, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik, menceritakan kepada siswa tentang peserta didik yang tentang praktek baik yang terjadi pada peserta didik. Kemudian G, gali mimpi, dream. Dengan membuat jawaban ini adalah pada tahap digunakan untuk menyusun narasi kolektif saat kita membuat visi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya ketika melihat sikap percaya diri peserta didik saya sudah meningkat? Rasa kita sebagai guru, rasanya bagaimana kalau anak didik kita itu berani tampil di depan dengan percaya diri? Pasti kita juga merasa bangga, senang. Dan apa yang dapat mendukung agar sikap percaya diri pada peserta didik itu terus meningkat dan menjadi karakter peserta didik tersebut? Bisakah semua peserta didik saya memiliki sikap percaya diri dalam situasi apapun? Penyelidikannya adalah meyakinkan dan memotivasi siswa pentingnya rasa percaya diri, membuat daftar kegiatan baru yang dapat mengoptimalkan potensi percaya diri dalam pembelajaran, serta melibatkan peserta didik sebagai aktor yang berperan dalam setiap kegiatan. Lanjut, yaitu J, jabarkan rencana atau desain. Ini pertanyaan yang saya gunakan untuk tanyakan ini adalah apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bagaimana cara mengukur kemajuan atau progres yang sudah dilakukan? Tindakan dan kegiatan apa yang di kelas yang mendukung peningkatan percaya diri peserta didik? Memberi motivasi, bertanya kepada peserta didik, menyusun strategi, serta memberikan penghargaan kepada siswa. A yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver, yaitu pertanyaannya siapa yang akan terlibat dalam penyusunan rencana peningkatan rasa percaya diri siswa? Mestinya ya semua yang ada di sekolah. Mungkin kita juga bisa melibatkan orang tua dari siswa tersebut juga bisa. Kapan rencana tersebut akan dimulai? Siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana tersebut? Bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan sikap percaya diri peserta didik? Bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudidayakan sikap percaya diri? Yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah yang pertama dan rekan sejawat. Melaksanakan strategi pembelajaran dan program kebiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian menyiapkan wadah atau tempat mengekspresikan diri secara bebas di sekolah seperti menjadi petugas upacara, itu contoh yang pertama. Kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat untuk melakukan hal yang sama. Dan nanti pada saat kita diskusi bersama untuk penyusunan visi sekolah kita perhatikan tahapan kerja yang sudah saya utarakan di awal ini sebelum saya lanjut pada diskusi berikutnya. Kita mulai untuk diskusi kita pada siang hari ini. Pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh TPDRI SPDSD CDP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Kemudian kita lanjut tujuan diskusi kita hari ini. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid atau berpusat pada murid. Melalui diskusi, peserta dapat merumuskan visi dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA model Barjen. Kita lanjut, yaitu arti visi. Visi adalah tujuan utama, gambaran secara garis besar atau cita-cita tertentu
dari suatu organisasi maupun lembaga yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Sedangkan pengertian visi menurut KBBI adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Selanjutnya, pendekatan inquiry apresiatif IA model Barjan. Inquiry apresiatif IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu maupun masa kini maupun masa depan, menurut Paul Preider dan Whitray tahun 2005. Maksudnya dari IA atau inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan komunitas di sekolah melakukan ko-kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki sehingga hasilnya lebih kontekstual. Aset yang dimiliki di sini adalah murid kita atau peserta didik kita itu memiliki kompetensi yang berbeda. Ada mungkin yang unggul dalam pelajaran, unggul dalam seni, unggul dalam olahraga, atau unggul dalam keagamaan. Jadi itu merupakan aset kita. Nah, dari aset kita ini, bagaimana kita mengembangkannya nanti menjadikan sebuah visi sekolah supaya anak-anak itu dapat mencapai cita-citanya berdasarkan visi yang kita buat atau berpusat pada anak. Lebih kontekstual. Kemudian kita lanjut. Ini adalah tahapan baca yang sudah saya utarakan sebelumnya, yaitu buat pertanyaan, define, ambil pelajaran, discover, dari mimpi, jabarkan rencana, desain, atur eksekusi. Di sini saya tambahkan sebelum kita melanjutkan untuk membuat visi dan prakarsa perubahan, kita sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak. Jadi saya masukkan di sini hak anak supaya kita dalam penyusunan visi tidak menyimpang dari hak anak. Ada 4 hak anak menurut konvensi PBB yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2009, yaitu yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, dan yang keempat adalah hak partisipasi. Jadi pada saat kita nanti berdiskusi bersama menyusun visi untuk sekolah kita ke depannya, kita tetap memperhatikan 4 hal tersebut supaya kita tetap berfokus pada anak. Kemudian kita lanjut merumuskan kalimat perumpam cita-cita untuk murid. Nah, berarti kita sudah mulai pada inti dari diskusi kita hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu visi yang sudah kita buat di awal tahun ajaran, ya Bu ya. Kita awal tahun ajaran kita menyusun visi untuk sekolah SDN 4 Tambun, yaitu unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, berkarakter, berwawasan lingkungan dan mandiri. Ini sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri dan serta beriman dan bertakwa. Kita mulai dari penyusunan, mulai dari kalimat penumpang yang pertama. Bapak Ibu semua, sebelumnya tadi saya sudah membagikan lembaran untuk kalimat penumpangnya. Nah, yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kita sebagai guru itu menginginkan murid-murid kita yang bagaimana toh, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba untuk sebelum kita mulai untuk diskusinya, Bapak Ibu guru bisa menuliskan jawaban Bapak Ibu guru di lembar kertas yang sudah saya berikan. Dari pertanyaan pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana untuk kita. Misalkan murid yang beriman dan bertakwa, nah kan itu termasuk di dalamnya. Atau murid yang mandiri dan percaya diri, nah, itu salah satu contoh untuk kita dalam penyusunan visi sekolah kita ke depannya. Monggo diisi dulu.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Coba kita mulai dari Bu Jastriani ya. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Terima kasih. Menurut saya ini yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi berdasarkan tadi ya pelajar profil pelajar Pancasila, saya menentukan untuk kita ini memimpikan murid yang kreatif. Jadi kita ini percaya bahwa murid itu sebenarnya kan punya bakat dan masing-masing yang berbeda-beda yang dimiliki oleh anak. Tadi sudah disampaikan Putri, ada anak yang minatnya di bidang olahraga, ada anak yang di bidang mungkin pelajaran eksak maupun berminat atau bakatnya di bidang seni. Maka jadi sekolah perlu mengembangkan karena dengan tadi murid itu kita memberikan murid-murid yang kreatif. Terima kasih. Ini semua berarti ya kita sebagai guru punya murid kita yang ada di kelas itu pengennya kemauannya apa? Kemauannya sendiri-sendiri. Baik, terima kasih. Kita memimpikan murid-murid yang untuk saya pribadi, saya akan memilih murid-murid yang berkarakter, kreatif, bernalar kritis, serta berakhlak mulia. Semua komponen yang saya ambil karena saya yakin untuk masa depan mereka itu semua sangat penting. Sekarang kalau kreatif tanpa berakhlak mulia juga kurang tepat. Jadi saya ambil semua. Begitu, terima kasih. Ya, selanjutnya kita memiliki murid-murid yang kalau saya yaitu berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih untuk selanjutnya. Kalau saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, juga mandiri, dapat berpikir kreatif dan kreatif. Kalau kita mau bertingkah laku yang baik, itu harus didasari dengan iman dan takwa kita terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau menurut saya ini murid yang kita pegang itu murid yang punya berkarakter yang baik, yang bisa belajar mandiri, berinovatif, dan kesana dengan ilmu tadi beriman dan bertakwa. Terima kasih. Kalau dari saya, kita memimpikan murid-murid yang kalau menurut saya ya, itu ada yang mandiri, kemudian percaya diri, dan juga berbudi pekerti. Karena saat saya mengajar di kelas 2, dulu itu banyak sekali anak yang belum bisa mandiri. Contohnya saat pelajaran PJOK. PJOK kan memakai baju olahraga. Nah, saat setelah PJOK kan ada pelajaran yang lain. Nah, itu anak-anak belum bisa ganti baju sendiri. Nah, oleh karena itu mandiri itu sangat penting juga untuk kita masukkan dalam visi kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Menurut saya untuk saat ini penting murid berkarakter, bermoral, kreatif dan berinovasi. Karena untuk tantangan ke depannya kita harus punya inovasi agar kemajuan negara kita. Ini saya yang terakhir, kayaknya sudah
komponen-komponen itu sudah masuk semuanya pada buku. Tapi saya tetap memimpikan bagaimana murid saya. Kalau saya nomor satu taat dalam beragama sama dengan bertakwa, beriman itu paling penting. Dan berkepribadian yang baik ini tetap ada hubungannya. Yang pertama itu dulu. Kalau mereka punya dasar agama yang baik, akan terbawa dengan kepribadian yang baik. Walaupun belum tentu suka. Kadang anak-anak itu punya dasar agama yang kuat, punya fondasi yang kuat, tetap saja namanya anak kadang juga punya nakal, punya saksanya diri yang olah anak. Dan tapi kita punya visi seperti itu. Satu, bertakwa dan berkepribadian yang baik. Saya kira dari saya cukup. Mari kita lanjutkan untuk pertanyaan penumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid agama. Kita percaya murid kita itu adalah seperti misalkan kayak aset untuk kemajuan negara kita, kemajuan dari pendidikan kita atau bagaimana. Itu kita percaya bahwa murid adalah silakan diisi nanti sama seperti tadi. Bapak Ibu guru mengutarakan pendapat Bapak Ibu semuanya untuk penyusunan di akhir dari visi kita nanti. Sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya pribadi, murid itu memiliki keunikannya masing-masing. Coba sekarang kita lanjut ke Bu Jasti. Ya betul, murid memiliki keunikan masing-masing. Masing murid memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Monggo. Tapi sudah saya sampaikan di awal ketika kita membina murid-murid itu seperti apa, kemudian saya sambungkan alasannya ini. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik dan juga aset yang paling berharga untuk bangsa dan negara kita. Karena siapa yang akan menggantikan kita, menggantikan para pemimpin kita kalau bukan anak-anak kita kelak. Kemudian murid itu adalah individu yang unik karena setelah saya mengajar di kelas 10 hampir 7 tahun, tidak ada yang sama di antara mereka. Pasti mereka berbeda, walaupun dari bapak ibu yang sama, kakak adik dan bapak yang ibu yang sama, mereka pun tetap berbeda. Unik. Menurut saya, silakan. Menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dan berkarakter yang unik. Terima kasih. Menurut saya, murid adalah sebagai aset kemajuan bangsa dan negara. Kalau anak-anak kita berpikir kreatif, inovatif, dan dapat mengikuti kemajuan zaman, saya juga percaya dan yakin bahwa negara juga akan dapat maju, dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid itu adalah tadi sebagai aset. Nah, jadinya kita itu harus menjaga dan kita harus bisa mengembangkannya dengan sesuai potensinya. Terima kasih.
Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa, karena anak-anak itulah yang nantinya akan menjadi generasi penerus setelah kita, yang akan memimpin bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, kita percaya bahwa murid yang sudah Bapak Ibu sampaikan semua seperti tadi ya. Ya saya juga seperti itu. Ya. Sama. Karena yang terakhir ya bisa jawaban semua. Karena yang terakhir sudah dijawab semua. Jadi bukan lain. Itu karena yang terakhir bisa jawaban. Ya, yang menurut saya itu kita percaya bahwa murid itu adalah aset penerus bangsa. Itu yang harus diperhatikan dan dilindungi dengan serius dari awal, dari setelah PAUD, SD dan sampai perguruan tinggi. Terima kasih. Saya yang terakhir ini, berdasarkan sudah kata-katanya sudah semua muncul, Mas. Tapi saya beda ini kata-kata. Saya modal ini tidak hanya berupa nominal ya, tapi ini berupa kepribadian atau mungkin kecerdasan atau intelektual modal. Jadi modalnya itu berupa intelektual dari anak-anak kita, anak peserta didik kita. Jadi namanya saja dasar ya. Kita yang kita apa ya ini gula mentah yang kita gula mentah kan anak-anak atau anak-anak di dasar, namanya saja dasar. Dan dari sinilah akan kita tanamkan dasar-dasar pendidikan yang nantinya akan menjadi modal untuk pendidikan selanjutnya. Kalau Pak Yanto beda yang di pondok akhirnya sudah anak-anak besar ya Pak ya, sudah keunikannya itu sudah beda. Iya. Kalau cewek ya sudah mulai memperhatikan bapak gurunya, kalau cowok ya sudah mulai keunikan hatinya. Kalau anak-anak SD ya cukup kenakalannya saja. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan di sekolah saat kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita itu mengutamakan apa Bu? Itu pertanyaan yang ketiga. Monggo kita jawabnya perlawanan sekarang. Kita mulai dari Bu Sri berputar ke Pak Ardi, tapi mintanya seperti itu. Terima kasih. Kalau saya di sekolah itu saya pengennya mengutamakan satu agama sebagai fondasi agama. Kemudian yang kedua itu karena saya basicnya memang selama Adi olahraga, saya mengutamakan kesehatan secara fisik. Jadi ada bahasa yang mengatakan misalnya incorpore sano di dalam jiwa yang sehat atau pakai mas dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Masalah cerdas itu bisa diolah karena yang namanya kecerdasan itu sebenarnya berapa persennya karena gen. Itu saya percaya itu. Prinsip saya, kepercayaan saya seperti itu. Jadi yang penting agama yang kuat dan fisiknya dia juga sehat. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan ya. Menurut bagi saya, untuk di sekolah kita itu mengutamakan kebutuhan murid dalam arti
Ya. Apa yang murid dibutuhkan dari masing-masing murid, karena murid itu berkarakter yang unik seperti yang sudah diungkapkan di awal, berbeda. Jadi kita mengutamakan kebutuhan masing-masing murid dari per individu. Itu kalau menurut saya, kita mengutamakan kebutuhan murid, apa yang dibutuhkan murid. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, maupun tambah satu lagi karakter. Terima kasih. Di sekolah kita itu mengutamakan tadi pendidikan yang berkarakter tadi. Nah, kita melakukannya di sekolah itu dengan lingkungan belajar itu kita berpusat kepada anak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut saya di sekolah kita mengutamakan apa? Sama seperti yang diutarakan teman-teman tadi ya, untuk pendidikan berkarakter bagi siswa, bagi murid, yaitu mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta beramal mulia. Tidak lupa juga kita juga membentuk karakter siswa supaya berilmu, supaya cerdas, berpikir kreatif dan inovatif. Begitu, terima kasih. Ya, di sekolah kita mengutamakan yaitu menciptakan ketenangan dalam belajar. Kenapa? Setiap kita akan menerangkan kepada murid, apabila di kelas sebelah kita ramai dan murid kita sama saya itu juga tidak fokus untuk menerangkan kepada anak. Di sekolah kita mengutamakan, menurut saya yang paling penting adalah pendidikan karakter. Kembali lagi, anak-anak itu orang tua berharap anak-anak di sekolah itu mereka pasti akan bertambah, bukan hanya bertambah ilmu untuk dunianya saja, tapi juga untuk akhiratnya. Apalagi untuk anak-anak kelas 6, di mana sekarang mereka punya rasa ingin tahu yang lebih dan lebih. Di mana medsos sekarang itu kan mudah sekali untuk diakses oleh anak-anak walaupun tidak ada batasan usia. Jadi yang paling penting adalah pendidikan karakter itu tertanam pada diri mereka supaya mereka bisa menjaga diri, bisa menahan diri mana yang boleh dan tidak boleh untuk saya lakukan. Begitu, terima kasih. Berikutnya, ini menurut saya ya, di sekolah kita mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi guru tersebut. Karena tadi sudah disampaikan di buku Hidayati, anak-anak itu punya hak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, kemudian perlindungan dan partisipasi. Jadi di sekolah kita wajib untuk mengadakan perlindungan maupun anak-anak itu kita beri hak untuk berpartisipasi, misalnya berpartisipasi di kelas, di pembelajaran maupun pada kegiatan kesepakatan kelas, seperti itu. Terima kasih. Untuk saya sendiri di sekolah kita mengutamakan apa? Kepentingan dan kebutuhan murid sesuai hak dan kewajiban anak masing-masing. Kebutuhan murid itu baik dari pendidikan, kemudian dari pembinaan kita, terus kepentingan murid seperti misalkan contohnya anak-anak itu kan memiliki kualitasnya masing-masing, kepribadiannya masing-masing. Kalau kita mengharapkan anak itu tumbuh dan berkembang secara merata, itu kita namanya melanggar hak anak juga. Misalkan
kita di kelas menghadapi anak dengan jumlah yang bervariasi dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan karakter yang berbeda-beda. Seperti kemarin pas kita diseminasi kita membahas tentang budaya positif, itu kan kita juga tetap mengutamakan hak anak. Nah, hak anak itu dalam di sini adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Hak tumbuh kembang di sini kita tetap mengutamakan anak tumbuh dan berkembang sesuai bakatnya masing-masing. Perlindungan, kita melindungi anak dari bullying, baik secara fisik maupun secara verbal. Itu kan kadang-kadang bisa berasal dari kita sendiri sebagai guru secara tidak langsung mungkin, dan juga dari teman-temannya. Terus kemudian hak partisipasi, misalkan kita di dalam kelas atau di lapangan dalam pelajaran olahraga, kita mendengarkan pendapat anak. Misalkan anak mau belajar dengan gaya seperti apa, nah, biarkan mereka berkembang sesuai gaya belajar mereka supaya mereka lebih senang dalam menerima pelajaran. Dan nanti kalau mereka dengan perasaan senang, otomatis mereka akan mudah menyerap materi yang kita sampaikan. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan keempat, yaitu mulai di sekolah kita sadar betul bahwa ini nanti bisa mulai dari Bu Jasti lagi atau Pak Ardi monggo ya. Misalnya dari tengah, dari Bu Yesi, nanti putarnya ke kanan nanti ya. Kanan berarti Bu Eka. Menurut saya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka belajar untuk menjadi murid yang berakhlak mulia dan menjadi murid yang cerdas dan bisa menjadi murid hidup dengan mandiri. Terima kasih. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa sekolah itu merupakan rumah keduanya setelah rumah mereka, untuk mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran untuk menjadi anak yang berkarakter dan memiliki pengetahuan yang luas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bena. Menurut saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka wajib memperoleh hak dan kewajibannya. Mendapatkan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Itu menurut saya. Kalau saya berpendapat, mulai di sekolah kita sadar betul bahwa setiap peserta didik atau setiap murid itu mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda. Dan ini tugas kita. Dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kemampuan, kita harus bisa satu persatu mereka harus kita bimbing sesuai dengan karakter dia dan sesuai dengan kemampuan dia. Ini memang benar. Banyaknya sekolah liburan, tidak lima, ini jajan. Satu saja sudah lumayan, usia. Jalurnya paku berguru terus gimana? Nah, ini dengan berbagai karakter dan berbagai kemampuan yang tidak sama. Ini kan tugas guru. Ya, saya kira cukup dari sana. Terima kasih. Kalau menurut saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berada di sekolah itu untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi seperti yang dibilang teman-teman tadi, bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua untuk diri. Tapi kadang siswa itu berpikirnya di sekolah hanya untuk ketemu teman, hanya untuk mendapatkan uang saku. Itu juga merupakan tugas bagi kita. Bagaimana caranya meyakinkan siswa
belajar itu sangat penting untuk kedepannya, untuk pemikiran kita ke depan agar siswa itu yakin bahwa belajar itu penting untuk dirinya. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu mempunyai kemampuan dan bakat yang berbeda. Kembali yang tadi, seperti ada murid yang suka dengan pelajaran dan ada suka yang dengan olahraga, seperti itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat penyerangan kedua setelah rumah. Dimana jika anak-anak itu kalau kelas 1, 2, 3 mereka masih bisa bercerita dengan santai karena malu kepada orang tua. Tapi menginjak kelas 4, 5, 6 pasti mereka punya sedikit rasa sungkan untuk bercerita kepada bapak ibu. Apalagi juga ibu jawabannya, kamu sudah besar loh, sana selesaikan masalah sendiri, tidak perlu ibu. Disitulah pentingnya peran kita, dan mereka juga sadar bahwa bapak ibu guru itu adalah orang tua mereka di sekolah. Mereka boleh untuk sesuai dengan hak hati yang disampaikan, bahwa mereka boleh untuk berpartisipasi dan kita harus mendengarkan pendapatnya. Kemudian kita juga harus memberikan haknya. Lalu murid di sekolah juga sadar bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan juga pengalaman untuk hidup, di mana mereka harus mendapatkan ilmu, budi pekerti, dan juga life skill atau keterampilan hidup. Walaupun mereka tidak melanjutkan di SMP, tapi setidaknya mereka sudah punya sedikit bekal untuk hidup di masyarakat. Begitu. Berikutnya dari saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak itu sadar belajar itu tugas utama mereka. Tetapi sini perlu ditekankan, meskipun itu utama mereka, tapi kita juga perlu ingat tugas utama kita. Selain mengajar, kita punya tugas mendidik, memotivasi, mendidik siswa, agar kita dapat mengikuti juga paradigma baru seperti yang disampaikan Pak Setiawan tadi, di mana kita nantinya mengedepankan proses dan hasil itu yang adalah yang beberapa kalinya dan yang paling utama adalah prosesnya. Terima kasih. Menurut saya sendiri, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sama seperti jalan mereka, menganggap sekolah itu sebagai rumah kedua, tempat yang nyaman mereka bermain, bertemu banyak teman, kemudian kadang mereka secara tidak langsung itu curhat dengan kita, apa yang dia lakukan di rumah, kemudian mereka itu lebih nyaman karena kita itu sebagai orang tua mereka saat di sekolah, jadi kita juga bertindak sebagai teman bagi mereka. Itu jadi mereka menganggap sekolah itu sebagai rumah kedua, dan kita juga harus tetap mendampingi tumbuh kembang mereka karena mereka sedang berada pada fase rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kelima, yaitu kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk, kita sebagai guru dan warga sekolah di sini yakin untuk, silakan Bapak Ibu, kita mulai dari Bu Yesi lagi, nanti ke kiri ya. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk mendapatkan akhirnya pengembangan kompetensi murid dengan peserta didik yang kreatif. Terima kasih.
kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi atau karakter yang dimiliki anak tersebut. Karena karakter anak tersebut berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Kita harus tahu potensi mereka masing-masing. Dan juga kita kalau misalkan kita bisa mengembangkan karakter mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab, karena bertanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya seperti kita menyuruh siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, lalu mengikuti pelajaran dengan serius, dan banyak ada anak yang sedang mengikuti pelajaran itu kayak bermain, kayak diam sendiri dan tidak fokus. Dan selanjutnya adalah tidak membantah guru. Banyak sekali sekarang anak ketika dikasih tahu gurunya itu malah kayak seperti membalik, kayak membantah, tidak pernah dihiraukan. Padahal sekolah ini udah ramah anak, jadi nggak boleh terlalu galak kepada anak. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mengembangkan minat, bakat, serta potensi anak dan dapat menuntut serta membimbing mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi kita dari yang paling atas tadi, mimpi kita adalah murid yang kreatif. Jadi warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat. Terima kasih. Nah, untuk Bu Sri dulu sama Pak Ardi dan Bapak. Enggak banget. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersatu supaya dapat mewujudkan visi dan misi yang telah kita tentukan dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Terima kasih Bu Sri. Kalau menurut saya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menciptakan suasana lingkungan yang nyaman bagi semua. Karena semua itu tadi dari yang kedua dan setelah disampaikan, kalau kita tidak merasa nyaman, visi dan misi sekolah tidak akan tercapai. Itu menurut saya. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntut murid Saya ulangi lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun murid agar mereka itu dapat mencapai cita-cita, keinginan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Terima kasih. Saya yang terakhir, kita warga sekolah ini yakin untuk membantu murid agar bertanggung jawab serta mampu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak di pedesaan berbeda dengan anak-anak perkotaan. Anak desa nek dijak piknik nang pegunungan nang desa itu sudah biasa. Wong sobone dina nang desa. Itu anak kota diajak ke farming fun, misalkan ke sawah, diajak praktek ke sawah, semuanya minta ampun. Beda dengan anak desa pakai sawah, lalu dina sini sawah itu. Nah itu berbeda, itu kodrat alam mereka. Sesuai kodrat zamannya. Sekarang kita harus sadar diri, sadar betul. Anak-anak kita itu dari mulai 3 tahun, 4 tahun mereka sudah mengenal namanya HP. Nah itu kalau kita juga harus membatasinya, serta anak-anak yang bertanggung jawab.
baik untuk diri mereka masing-masing maupun untuk lingkungan. Sebelum kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, kita juga harus bertanggung jawab terlebih dahulu terhadap apa yang kita lakukan. Itu terus kita lanjut untuk pertanyaan kalimat terbuka tentang cita-cita murid yang terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita mulai dari Bu Yani saja. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tercapainya kreativitas dan optimalnya potensi murid itu didapatkan dari kolaborasi antara siswa, orang tua, dan warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita tidak dapat menuntut anak untuk ahli dalam semua bidang. Seperti ada anak yang berguru dalam bidang akademik, ada yang berguru dalam bidang non akademik. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengoptimalkan bakat, minat, serta keistimewaan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih maksimal. Begitu? Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak dalam pembelajaran itu tidak akan pernah bosan. Bisa kita selingan dengan menyanyi, dengan mengajarkan dengan tepuk. Terima kasih. Terima kasih. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Antara satu dan yang lain itu berbeda. Kita di sini perbedaan itu untuk saling melengkapi, ya. Untuk saling memenuhi kekurangan. Ya. Jadi untuk tugas kita sebagai guru, kita harus dapat mengembangkan dan memotivasi karakter siswa sesuai dengan potensi apa yang dimiliki siswa, agar siswa memiliki karakter yang sesuai dengan kurikulum yang akan kita visi-visi yang akan kita capai nanti, yang akan kita rumuskan nanti. Terima kasih. Sekolah ini paham bahwa tadi merdeka belajar, karena setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru itu dapat mengembangkan dan motivasi bakat yang mereka miliki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah itu adalah tempat untuk mendapatkan atau menimba ilmu. Ya. Jadi kita wajib mentransfer ilmu yang murid berikan, dan kita dan warga sekolah bisa menciptakan tadi suasana yang nyaman, ya, agar kita dapat mewujudkan visi dan misi dari sekolah kita. Terima kasih. Pendapat saya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan dari semua pihak, baik dari guru, warga sekolah, penjaga, dan lain-lain, dari masyarakat dan juga orang tua.
agar pendidikan KKN ini dapat terwujud dengan baik. Ini adalah pertanyaan terakhir tadi ya. Kita dalam di sekolah ini paham bahwa tercapainya visi yang diinginkan adalah hasil dari kolaborasi bersama, baik dari orang tua, guru maupun komite serta siswa. Ini untuk mencapai semuanya, ini merupakan harus adanya kolaborasi yang seimbang dan terus-menerus dari berbagai pihak. Kita masuk tahap berikutnya dari tahap diskusi kita, yaitu kesimpulan dari kalimat terkumpul yang sudah kita bahas bersama tadi dengan Bapak Ibu Guru. Untuk kesimpulan yang pertama tentang pertanyaan kita memimpikan murid-murid yang dari kesimpulan dari Bapak Ibu semua tadi, kesimpulannya adalah kita memimpikan murid yang kreatif, mandiri, percaya diri, santun, serta beriman dan bertakwa. Nah, itu semua dapat kita wujudkan melalui kebiasaan yang sudah kita terapkan setiap pagi dan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas kita. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi dari pertanyaan teman-teman, dari pendapat teman-teman semua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa, aset bangsa, serta dari intinya sama tadi ya, serta dari yang berbeda dari Briani tadi, yaitu murid adalah memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tadi itu. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Untuk yang ketiga ini hampir sama semuanya. Sebenarnya tadi adalah mengutamakan kebutuhan anak agar anak mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mampu untuk bertanggung jawab dengan kewajiban mereka masing-masing sebagai murid di sekolah. Terus yang kelima, kita dari sekolah ini yakin untuk, ini di sini berbeda tadi, ada yang untuk menuntun, membimbing, memotivasi, serta membantu siswa dalam menumbuhkan minat dan bakatnya. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua dan dalam melaksanakannya harus ada kolaborasi bersama guru, kepala sekolah, murid, wali murid, serta komite sekolah. Ini tadi kesimpulan dari kalimat kita. Terus kita lanjut dengan visi yang ada di sekolah kita. Unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, berkarakter, berwawasan lingkungan dan mandiri. Apakah dari ke-6 pertanyaan dengan kalimat perumpamaan tadi kita sudah hampir memenuhi visi yang sudah kita buat? Apakah sudah hampir memenuhi dengan 6 pertanyaan perumpamaan tadi, Bapak Ibu? Misalkan ini kita ambil kesimpulannya, kalau belum sesuai dengan tadi, dan intinya adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita berfokus pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berkarakter, berkebinekaan global, mandiri, kreatif. Nah, itu yang kita buat nanti visi kedepannya untuk sekolah kita adalah intinya berfokus pada profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita sudah berfokus pada profil pelajar Pancasila, ini sudah mencakup keseluruhan dari apa yang kita inginkan. Baik pendidikan anak dalam hal pelajaran, sopan santun, keimanan, itu sudah masuk semuanya. Untuk setelahnya, lalu saya kembalikan ke Pak Suyanto. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.
kalau boleh saya menyimpulkan dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dalam merumuskan visi, muaranya adalah satu terkait dengan kompetensi, yang kedua adalah karakter. Jadi ini menurut saya apa yang menjadi visi dari SD Negeri 4 Lampung ini sudah memenuhi kriteria dan unsur-unsur yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi prestasi tadi dan juga telah beriman dan bertakwa, kemudian berwawasan lingkungan dan mandiri. Saya kira sudah masuk ke dalam karakternya. Jadi ini visi sudah memenuhi kriteria yang sudah kita harapkan dan berbina pada murid. Saya kira ini. Dan bagaimana untuk mewujudkan visi ini harus ada kerjasama dan kolaborasi dari semua warga sekolah. Tentunya sebagai perwujudan untuk mewujudkan visi yang ada ini perlu adanya suatu rencana yang realistis, rencana program yang dibuat bersama untuk mewujudkan visi yang dibuat ini. Taruh saja misalnya beriman dan bertakwa, mungkin dari sekolah dan membuat program agar karakter iman dan takwa terus mandiri ini bisa terwujud. Ini yang penting program nyatanya itu. Terus prestasi ini juga relevan juga bagaimana untuk mengikuti bisa ditambah dengan tambahan jam atau mungkin mengikuti kalau di SD biasanya apa? Olimpiade masih ada ya, OSN itu ya, maka perlu ada tambahan belajar sehingga prestasi dan karakter itu bisa terwujud sesuai dengan apa menjadi visi ekspor. Sekali lagi bahwa untuk mewujudkan visi ini perlu adanya suatu kerjasama, kolaborasi. Tidak mungkin oleh Ibu Sri otomatis saja, tapi semua unsur yang ada dalam itu harus bisa mewujudkan apa yang sudah Ibu Bapak impikan. Dan untuk mewujudkan itu perlu adanya rencana atau program yang real, yang nyata, sehingga apa yang diharapkan oleh semua warga SD Negeri 4 Lampung ini bisa terwujud. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi proses untuk membuat visi Bapak Ibu sudah memahami, dan ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi SD Negeri 4, dan kedepannya siapapun nanti berubah kita mengikuti dengan perkembangan yang ada. Dan mengingat waktu, saya sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dari CGP, dari Bapak Ibu teman Jawa untuk mendukung program ini. Dan saya memohon untuk Putri satu umpan balik yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Terus kita sudah diberikan 5 orang guru teman Jawa, terus 5 siswa yang diajar untuk ini. Kemudian Pak Sekolah juga. Nah, yang nanti karena itu tagihan nanti Ibu juga mengikut di KMS. Saya juga jadi, maka nanti tolong saya diberi fotokopi atau Mas kalau bisa nanti saya cetak sendiri. Artinya Ibu punya tanggung jawab untuk mengisi atau menginput di LMS Ibu. Saya juga punya tanggung jawab untuk menginput di LMS saya bagiannya itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa meluangkan waktu di pelancaran acara pada hari ini. Dan sekali lagi saya mohon dukungannya untuk Bu Tri Widayati kesuksesan untuk sampai di final nanti. Mudah-mudahan lulus dengan memuaskan. Amin. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maafkan. Sekali lagi barangkali saya dalam mendampingi Bu Tri Widayati
masih banyak kekurangan Bapak Ibu. Saya juga belajar juga. Kita belajar bersama-sama dalam paradigma untuk perubahan pendidikan di sekolah kita, terutama ini di SD Negeri 4 Lampung. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pendampingan individu kedua tentang perumusan visi sekolah dan prakarsa perubahannya Rabu 1 Februari 2023 oleh Ibu Tri Widayati SPD SD ya, sebagai peserta calon guru penggerak di angkatan 7. Tentunya dari kegiatan ini kita telah mendapatkan banyak ilmu dan semoga ilmu pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.